Bismillah. Apa tadi yang telah disampaikan oleh saudara kita Ustaz Idrus Ramli tentang bolehnya bid'ah hasanah, kita sepakat kembali kepada dalil kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah adalah sesat. Sekarang untuk menjadikan kullu itu sebagai suatu yang amun makhsus, suatu umum tapi dikhususkan, maka butuh dalil. Kalau tidak ada dalil, maka hukum asal bahwasanya kullu adalah memberi faedah apa? Keumuman. Ini disepakati oleh para ahli usul. Kemudian beliau Al-Akh Idrus Ramli menyebutkan tentang dalil-dalil yang menunjukkan boleh dikhususkan. Contohnya, ya tadi diantaranya seperti dalil man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Dia mengatakan namanya sanna dalam bahasa Arab itu ikhtira', membuat sesuatu yang baru, dan ini tidak benar. Karena telah disebutkan oleh Al-Azhari, salah seorang ulama Syafi'iyah besar, ahli lughah yang hidup pada tahun abad keempat, wafat 370 kalau tidak salah, dalam kitabnya Tahdzibul Lughah menyebutkan bahwasanya makna sanna bukan artinya menciptakan tapi memulai. Ya, man ibtada al-amra, ya barang siapa yang mulai suatu perkara, ya kemudian fatabi'ahu ghairuhu atau diikuti oleh orang selanjutnya. Ini disebut dengan apa? Sanna, ya. Oleh karenanya kalau kita lihat dari konteks hadis tersebut, kenapa Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang memulai man sanna fil Islam sunnah hasanah? Konteksnya jelas bahwasanya ada sahabat miskin, kemudian Rasulullah SAW ada orang di antara sahabat Ansor yang memberi sumbangan, sedekah. Sekarang saya tanya, sedekah itu bid'ah atau bukan? Sedekah bukan bid'ah, tetapi dia yang mulai akhirnya diikuti oleh para sahabat yang lain. Maka sana tidak ada dalam bahasa Arab artinya harus ikhtira', harus apa namanya? Menciptakan. Ini tidak benar dalam bahasa Arab, dan saya sudah katakan yang ini saya nukil dari perkataan Al-Azhari, ulama dari mazhab Syafi'iyah yang termasuk banyak orang para ahli lughah yang menukil dari Azhari tersebut, ya. Kemudian ada pun dalil yang kedua, ya, ada Ibnu Mas'ud yang mengatakan ma ra'al muslimuna hasanatan fahuwa indallahi hasanah. Apa yang dilihat oleh kaum muslimin adalah baik, maka dilihat oleh Allah juga baik. Kita kumpulkan riwayat ini. Ternyata pembicaraan Ibnu Mas'ud tentang pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah. Abu Bakar sebagai khalifah. Tatkala itu para sahabat sepakat bahwasanya Abu Bakar adalah khalifah. Sehingga Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya apa yang dikatakan dilihat oleh kaum muslimin yaitu para sahabat sebagai kebaikan, maka itu kebaikan. Karenanya banyak ulama yang menyebutkan hadis ini untuk masalah ijma'. Ijma' ulama. Jika ulama semua sepakat, bukan sebagian orang berpendapat ini baik kemudian diikuti. Karena kalau kata Ibnu Hazm rahimahullah, kalau kita artikan muslimin di sini ba'dul muslimin, apa yang dilihat oleh sebagian muslimin itu baik, maka kita akan diperintahkan oleh Allah dengan dua yang kontradiktif. Kenapa? Karena bid'ah selalu begitu, ada yang memandang baik, ada yang memandang buruk. Ada yang memandang baik, ada yang memandang buruk. Kalau gitu kita ikut pandangan yang mana? Pandangan yang mengatakan misalnya ini baik atau ini buruk, susah. Oleh karenanya barang siapa yang menafsirkan muslim di situ alif lamnya adalah alif lam menunjukkan ba'dul muslimin, maka kata Ibnu Hazm dia telah menyatakan Allah memerintahkan kita kepada dua hal yang kontradiktif. Oleh karenanya al-muslimu di situ artinya ijma', dan disebut oleh para ulama ini merupakan dalil ijma'. Oleh karenanya dua dalil ini tidak bisa mentaksis kullu bid'atin dhalalah, ya. Adapun ayat-ayat yang disebutkan semuanya kalau ada dalil mentaksis maka silakan tafadhal. Namun jika tidak ada dalil mentaksis maka kembali kepada keumuman. Adapun perkataan Idrus Ramli tentang perkataan nikmatul bid'atu hadhihi, bahwasanya Umar demikian makin tidak benar karena dipahami oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang besar mazhab Syafi'i setelah zaman Imam Nawawi, dalam muhaqqiq mazhab Syafi'i. Dia mengatakan bahwasanya perkataan Umar bin Khattab adalah bid'ah lughawiyah dalam kitabnya Fatwa. Habis. Mohon maaf Ustaz. Ya, saya sebenarnya semakin senang ke Ustaz bicara terus, tapi waktu juga yang menghukum saya sendiri. Memang kalau majlis ilmu nih sudah dapat pahala, malaikat menyaksikan, wah luar biasa. Baik, silahkan Pak Ustaz, waktu 5 menit. Saya lihat terus jam itu sampai tidak berkedip-kedip sampai nomor 4. Terima kasih ya. Yang pertama saya menanggapi makna sanah. Bahwa sanah maknanya memulai. Saya tidak menggunakan kitab bahasa karena di kitab lughah sanah yang bermakna memulai itu banyak, dan kitab lughah itu tidak hanya karangannya Azhari, kitab-kitab yang lain ada. Saya kembali kepada hadis riwayat At-Tabrani dan lain-lain tentang makmum masbuk. Dulu ketika orang terlambat berjamaah biasanya mendapat isyarat dari makmum yang telah datang awal. Rasulullah SAW dapat berapa rakaat, lalu orang ini akan mengejar kemudian bareng. Suatu ketika Mu'adz bin Jabal datang terlambat beberapa rakaat. Oleh teman-temannya diberi isyarat bahwa Rasulullah SAW sudah dapat sekian. Ternyata
Mu'adz bin Jabal langsung saja mengikuti. Setelah selesai salam, beliau menambah kekurangannya. Selesai sholat, kata Rasulullah SAW, qad sanna lakum Mu'adz. Mu'adz telah memulai cara baru buat kamu. Hakadza fasna'u fi sholatikum. Seperti itulah kalian lakukan dalam sholat kamu. Dikatakan sunnah karena sebelumnya belum ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tata cara makmum masbuk yang memulai Mu'adz bin Jabal. Atau hadis lain tentang pembunuhan Qabil terhadap Habil. Di dalam kitab-kitab awwalu man sanna al-qatla Qabil. Orang yang pertama kali mensunnahkan memulai pembunuhan adalah Qabil. Karenanya Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, Imam Nawawi itu ahli hadis, beliau hafiz, hufat ya. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami levelnya masih di bawahnya. Imam Nawawi tanpa ragu-ragu mengatakan wa fihi takhsisu qoulihi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah, tanpa ragu-ragu. Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah yang mengatakan maksud ni'matil bid'atu hadhi, itu maksudnya ini bukan berarti beliau menolak bid'ah hasanah. Karena memang ada sebagian ulama kita ini yang menolak nama bid'ah hasanah. Yang masuk bid'ah hasanah itu dianggap sunnah. Karenanya perkataan Umar ni'matil bid'ah, karena sebenarnya sunnah secara syar'i. Nah, berdasarkan pemahaman ini menurut Ibnu Hajar Al-Haytami juga seperti Maulid Nabi, zikir bersama, itu sebenarnya adalah sunnah syar'iyah, cuma bid'ah lughawiyah. Jadi yang masuk bid'ah lughawiyah itu sebenarnya yang bid'ah hasanah. Coba diteliti lagi pernyataan Ibnu Hajar Al-Haytami, karena Ibnu Hajar Al-Haytami ini seorang faqih bermadzhab Syafi'i dan beliau sangat cinta terhadap Imam Nawawi, juga terhadap Imam Izzuddin bin Abdussalam. Kemudian yang kedua, bahwa sababul wurud hadis man sanna fil Islam ini masalah sedekah. Kalau begitu ini harus dikembalikan kepada sedekah. Kita kembali kepada usul fikih, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi pertimbangan dalam memahami teks melihat keumuman lafaz, tidak meninjau kekhususan sebab. Kalau kita harus melihat sababul wurud hadis, mengapa kullu bid'atin dhalalah tidak kita kaji sababul wurudnya lalu khususkan kepada sababul wurud itu? Mengapa tidak seperti itu? Kan harusnya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Ini memang sababul wurudnya masalah ijma' tentang khilafatu Abi Bakar. Tetapi perkataan beliau kan umum. Kembali kepada kaidah usul fikih tadi. Jadi ala ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Karenanya beliau juga membuat cara baru dalam membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Susunan sholawat ini belum pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi apa yang saya sampaikan tadi bahwa sunnah ini bermakna memulai, bukan pemikiran saya pribadi, tetapi pemikiran para ulama ahli hadis. Jadi bukan pemikiran saya kira waktu sudah habis. Kembalikan kepada moderator.